Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua dalam kondisi yang sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Perkenalkan, aku dengan Kak Eni dan selamat datang di Brevet AB ZAF Internasional. Hari ini dengan Kak Eni akan membahas salah satu materi Brevet AB yaitu ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yuk kita langsung aja. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan, teman-teman, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, ada beberapa hal yang sudah diupdate ya di Undang-Undang HPP. Apa tuh? Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 yang mana itu rilis di 5 November 2021 dan sekarang telah berlaku. Bukan berarti rubah ya, bukan berarti mengganti apa yang ada di undang-undang lama, tetapi ada beberapa poin yang diupdate di Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 ini. Nah, di sini kita bicara pajak dulu ya. Secara mendasar pajak itu adalah kontribusi wajib kepada negara. Jadi yang terhutang baik orang pribadi maupun badan dan sifatnya memaksa menurut siapa? Menurut undang-undang yang tadi ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Untuk keperluan siapa sih pajak itu? Ya untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyatnya. Jadi poin penting pajak adalah untuk kemakmuran rakyat. Kemudian kita membahas mengenai wajib pajak. Nah, di sini wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong, pemungut yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan. Teman-teman, apa sih yang membedakan subjek dan wajib pajak? Nah, kedua istilah itu sangat melekat bagi orang pribadi maupun badan. Kita bahas dulu mengenai subjek. Jadi subjek pajak tuh orang ya, pribadi maupun pihak tertentu, yaitu boleh instansi, kita sebutnya badan ya, adalah mereka yang memiliki penghasilan. Sedangkan wajib pajak mereka yang memiliki penghasilan dan sudah wajib ya melaporkan perpajakannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Jadi ada grade atau level tertentu yang merubah subjek pajak menjadi wajib pajak. Gitu ya. Kalau di orang pribadi atau kita sebutnya perorangan disebutnya PTKP. Seseorang telah melebihi PTKP, maka dia disebut menjadi dari subjek menjadi wajib pajak. Seperti itu. Next, di sini ada wajib pajak yang terbagi menjadi dua subjek. Pertama orang pribadi, yang kedua badan. Siapa tuh orang pribadi? Orang pribadi adalah satu orang, satu keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis. Apa sih Kak maksudnya? Jadi satu kesatuan ekonomis ini tidak bisa terpisah kewajiban pajaknya. Misal ya dalam suatu keluarga ada ayah, ada ibu, ada anak. Masing-masing mereka punya status ya di mata pajak. Boleh jadi anaknya tuh hanya sebatas subjek pajak, ibunya subjek pajak, ayahnya wajib pajak. Nah, masing-masing mereka boleh jadi punya penghasilan. Nah, bagaimana praktek pajaknya? Inilah yang disebut sebagai satu kesatuan. Nanti kita akan membahasnya itu lebih detail pada teori berikutnya ya. Tapi yang ingin aku sampaikan di sini adalah kesatuan mereka, setiap individu dalam keluarga yang mempunyai penghasilan, maka penggabungan sebagai satu kesatuan ekonomis itu berlaku di sini. Jadi gitu ya, satu kesatuan ekonomis dianggap sebagai wajib pajak sebagai orang pribadi. Nah, kalau badan itu apa? Nah, dalam bahasa undang-undangnya, badan itu adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan. Baik dia usaha atau dia nggak usaha. Jadi teman-teman punya penghasilan, walaupun sifatnya contoh nirlaba ya. Teman-teman tahu yayasan? Ada yayasan dalam bentuk sosial, punya penghasilan? Ada. Dia dapat penghasilan income dari donasi, dari sumbangan para donatur. Pertanyaannya, apakah dia disebut badan? Merujuk pada undang-undang ini, iya. Yayasan walaupun bentuknya
nirlaba atau sosial tetap dianggap sebagai badan menurut perspektif pajak. Gitu ya. Jadi di sini syaratnya adalah sekumpulan orang atau modal yang di sana usaha atau tidak. Ya, jadi poinnya ada sekumpulan orang atau modal, usaha atau tidak, tujuan komersil atau nirlaba, disebutnya badan menurut perspektif pajak. Next. Di sini ada NPWP dan pengukuhan PKP. Teman-teman sudah familiar sekali ya dengan NPWP, kalau boleh aku sebut kepanjangannya nomor pokok wajib pajak. Apa tuh? Ya sarana administratif buat teman-teman memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya. Sedangkan PKP adalah pengusaha kena pajak. Siapa sih Kak PKP itu? Mereka yang setiap melakukan transaksi penjualan wajib dan harus memungut PPN sebesar 10% saat ini. Ya, itulah mereka yang disebut dengan PKP. Tentu dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan. Sepanjang memenuhi maka dia disebut PKP, dan sepanjang tidak memenuhi ya tidak bisa juga ya seseorang sudah punya NPWP langsung serta-merta menjadi PKP. Tentu ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi. Mengenai undang-undang harmonisasi terkait dengan NPWP, teman-teman, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengatakan bahwa seseorang memiliki NPWP jika 1. Ia telah memiliki penghasilan di atas PTKP. Yang kedua, usianya telah melebihi atau minimal 18 tahun dan belum pernah menikah. Itu syarat di undang-undang yang lama gitu ya. Perubahannya apa di undang-undang HPP ini? Ada, yaitu NIK. Apa tuh NIK? Nomor induk kependudukan. Yang artinya setiap kita yang telah memiliki NIK dianggap telah memiliki NPWP. Karena menurut undang-undang HPP, NIK dipersamakan kedudukannya dengan NPWP. Aturan itu telah mulai berlaku saat diundangkannya nomor 7 tahun 2021 tanggal 5 November 2021. Namun hingga saat ini realisasi aturan turunannya teman-teman belum terupdate dari Fiskus ya. Jadi mohon ditunggu saja. Lagi pula DJP perlu waktu untuk pengintegrasian. Sebab teman-teman bayangkan dari 250 juta jiwa penduduk Indonesia, kurang lebih begitu kata Pak Haji ya. Jadi dari 200 sekian, 50 juta sekian penduduk Indonesia harus terintegrasi seluruhnya. Harus terintegrasi seluruhnya dari NIK, Disduk Capil kewenangannya, ke Direktorat Jenderal Pajak. Nah, sebanyak itu perlu bukan waktu yang singkat untuk dapat mengakomodir itu semua. Jadi teman-teman nanti jangan aneh ya, jangan heran. Boleh jadi tahun depan NPWP bukan 15 digit lagi. 20 digit, 25 digit bisa jadi. Gitu ya. Jadi sudah diatur di peraturan undang-undang yang terbaru ini. Oke, kita akan next ke pembahasan berikutnya. Stay tune. Nah, tadi kita sudah membahas sekilas tentang NPWP, siapa itu wajib pajak, pajak itu apa, dan PKP itu siapa sih, ya. Next kita akan membahas mengenai struktur NPWP. Jadi teman-teman, kalau bisa dilihat di slide ya, di sini adalah struktur NPWP saat ini sebelum ada perubahan dari Disduk Capil berintegrasi ke DJP ya, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak. Seperti inilah kurang lebih 15 digit ya. Digitnya semua random, sudah ditentukan generate by system DJP itu sendiri. Jadi teman-teman boleh jadi nanti seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya, bahwa jangan kaget kalau nanti NPWP kita 20 digit misal, 25 digit itu sudah terintegrasi berarti dengan NIK sesuai dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Siapa sih yang wajib dikukuhkan sebagai PKP, teman-teman? Di sini ada orang pribadi, ada badan. Sudah tidak perlu kita bahas lagi karena sebelumnya sudah ada pembahasannya ya. Semua baik orang pribadi, baik badan
bisa saja menjadi seorang PKP ya, atau sebuah perusahaan yang menjadi PKP. Tentu dengan syarat tertentu. Apa? Syaratnya adalah omset mereka, kalau orang pribadi itu punya usaha atau badan, sudah pasti ada omset. Nah, omsetnya itu harus di atas atau dengan minimal standar 4,8 miliar. Kak, saya omsetnya di bawah 4,8 miliar, tapi saya ingin jadi PKP. Boleh? Jawabannya tentu boleh. Karena omset di bawah 4,8 menjadi opsional. Apakah dia boleh memilih jadi PKP atau tidak? Ya, tidak ada kewajiban untuk mereka yang omset di bawah 4,8 menjadi PKP. Tapi yang sudah di atas 4,8 miliar omset setahun wajib dan harus menjadi pengusaha kena pajak, yang mana tadi sudah disampaikan bahwa PKP adalah mereka yang setiap bertransaksi penjualannya harus memungut PPN sebesar 10% untuk saat ini. Kemudian di sini ada kategori pengusaha, teman-teman. Pengusaha itu pada umumnya ya, di pajak tidak ada aturan khusus mengenai siapa sih pengusaha itu. Jadi pada umumnya saja pengertian ini mereka yang menghasilkan barang kalau di sini, kemudian mengimport, mengekspor, lalu melakukan perdagangan atau jasa ya. Di pajak kita mengenal istilahnya barang kena pajak dan jasa kena pajak. Jadi istilah familiar JKP dan BKP teman-teman sudah harus paham ya. Kemudian di sini ada penerbitan NPWP dan pengukuhan PKP secara jabatan. Nah, ini relate sekali dengan NPWP dan PKP yang tadi itu ya. Kak, kalau saya sudah di atas 4,8 wajib PKP ya? Jawabannya iya. Kak, kalau saya penghasilannya sudah di atas PTKP, saya wajib memiliki NPWP ya? Jawabannya tentu iya. Kak, kalau option itu wajib, tapi saya tidak mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP, maupun saya tidak mendaftarkan diri untuk menjadi PKP, apa konsekuensi yang akan saya dapatkan? Nah, sebagaimana slide ini, bahwa ada sanksi tertentu, yaitu PKP dan NPWP secara jabatan. Istilah lain jabatan adalah dipaksa, teman-teman. Jadi kita nih harus jadi PKP, harus punya NPWP, dipaksa ya, diberikan label itu langsung oleh Direktorat Jenderal Pajak tanpa perlu menunggu wajib pajak itu melakukan pendaftaran. Dan ini secara istilah lainnya dipaksa tadi ya. Terus kalau dipaksa ya kesannya jadi negatif ya. Artinya apa? Teman-teman tuh istilahnya ngebandel dalam tanda kutip. Wah, ini tuh harusnya jadi PKP, dia tidak. Teman-teman harus hati-hati kalau sudah diterapkan PKP-nya secara jabatan. Under akun representatif itu akan menjadi sebuah tanda merah begitu ya, di blacklist istilahnya begitu, bahwa teman-teman harus di bawah perhatian khusus Direktorat Jenderal Pajak. Next, kita ada pembahasan mengenai alasan penghapusan NPWP. Kak, saya sudah punya NPWP. Iya, kewajiban saya apa? Membayar pajak, melapor pajak. Ini berlaku untuk orang pribadi maupun badan. Terus NPWP saya ingin dihapus, Kak. Nah, teman-teman, tidak sembarangan seseorang atau badan menghapus NPWP tanpa ada sesuatu ya alasan dibalik penghapusan tersebut. Di sini yang boleh melakukan penghapusan NPWP yang pertama wajib pajak orang pribadi yang meninggal dunia dengan syarat tidak meninggalkan warisan. Jadi kalau barangkali ada ayah, ibu, siapapun itu teman-teman meninggal dunia begitu ya. Kemudian hartanya banyak, asetnya banyak, belum dipindah tangankan ke siapapun. Saat itu beliau masih aktif memiliki NPWP. Nah, yang seperti ini nggak boleh dihapus dulu NPWP-nya. Ya, selesaikan urusan aset tadi secara legal. Nah, baru setelah asetnya semua terbagi, hapuslah NPWP si orang yang meninggal tersebut. Itu syarat yang diperkenankan. Ya, selama dia meninggal, terus kemudian yang meninggal memiliki aset, please nggak boleh. Ya, jangan dihapus dulu NPWP-nya. Kemudian yang kedua,
wajib pajak badan likuidasi karena penghentian atau penggabungan kegiatan usaha. Ini untuk badan ya teman-teman. Jadi badan pun sudah punya NPWP, kewajibannya ya lapor ya bayar ya. Terus saya mau hapus Kak, alasannya apa? Nah ini yang dibenarkan. Kalau badan itu terlikuidasi, diakuisisi, di merger kah, atau bahkan dengan akta pembubaran dari notaris, itu menjadi boleh NPWP-nya dihapuskan. Selama tidak ada likuidasi dan syarat-syarat tadi, jangan pernah menghapus NPWP badan tersebut, ya, karena kewajiban dan hak perpajakannya akan tetap berjalan, teman-teman. Kemudian, bentuk usaha tetap yang karena sesuatu hal kehilangan statusnya sebagai bentuk usaha tetap. Jadi, kalau boleh aku singgung sedikit mengenai BUT, teman-teman tahu BUT? Apa tuh BUT? Istilah lain BUT atau bentuk usaha tetap adalah representative office, ya, pencerminan kantor. Siapa sih Kak? Kantor yang ada di mana? Kantor yang ada di luar negeri, yang kemudian berbisnis ya, menyelenggarakan usaha di Indonesia. Mereka disebutnya representative office ya. Jadi kalau istilah lainnya ya kantor cabang lah Kak, yang ada di luar negeri, katakan di Singapura begitu, kemudian dia menjalankan bisnisnya di Indonesia. Nah, itu disebut bentuk usaha tetap. Ya, seperti itu. Kemudian dalam kurun waktu tertentu mereka tidak menjalankan lagi usaha BUT tadi di Indonesia, pulanglah ke negaranya, maka saat itu BUT boleh menghapus NPWP teman-teman. Kan BUT itu wajib pajak luar negeri Kak, betul. Tapi ketika menjadi BUT, pemajakannya akan dipersamakan sebagaimana badan dalam negeri. Ya, seperti sebut saja PT, yayasan, CV, firma dan sebagainya. Kemudian dianggap perlu oleh DJP untuk dihapus karena sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan perundang-undangan. Ini data terakhir yang sifatnya hasil pemeriksaan pajak. Teman-teman, dari poin 1, 2, 3, dan 4 terakhir ini, semua konsekuensi penghapusan NPWP dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan tadi akan dilakukan pemeriksaan pajak oleh Fiskus dalam hal ini. Jadi pikirkan kembali kalau memang mau menghapus NPWP ya, sebab ada konsekuensi lain yaitu berupa pemeriksaan pajak. Nah, itulah beberapa teori mengenai NPWP dan konsekuensi yang akan terjadi terhadap NPWP dan PKP itu sendiri. Next, kita akan membahas masih dengan alasan pencabutan atau penghapusan. Kali ini kita akan membahas pencabutan NPPKP ya. Nomor pokok pengusaha kena pajak. Jadi teman-teman harus familiar dengan segala kepanjangan ya, karena biasanya Fiskus dan wajib pajak akan disatukan melalui sebuah satu kata saja, NPPKP. NPPKP yaitu nomor pokok pengusaha kena pajak. Apa sih Kak alasan NPPKP itu dicabut? Di sini ada beberapa poin teman-teman. PKP-nya pindah ke KPP lain, PKP-nya bubar, PKP tidak memenuhi syarat lagi sebagai PKP, PKP jumlah peredaran bruto dalam 1 tahun tidak melebihi batasan pengusaha kecil PPN. Dari 4 poin ini, poin nomor 1 sebetulnya tidak perlu ada pencabutan ya teman-teman. Karena kenapa? Kalau sekarang PKP itu sudah terintegrasi dengan sebuah sertifikat elektronik. Kita sebutnya digital sertifikat. Setiap digital sertifikat akan paten ya dimiliki oleh sebuah perusahaan atau orang pribadi yang statusnya PKP, sampai kapanpun itu akan berlaku. Jadi ketika mungkin saat ini terdaftarnya di KPP Kalimantan Tengah, kemudian pindah domisili menjadi Kalimantan Timur atau langsung ke Jakarta begitu ya. Secara domisili memang kenaungan daerah tersebut berbeda wilayah KPP-nya. Namun demikian secara PKP tidak perlu dicabut status PKP-nya. Cukup ajukan pindah dari Kalimantan Tengah tersebut ke DKI Jakarta dengan digital sertifikat yang sama seperti sebelumnya, gitu ya. Kemudian PKP bubar, ini sudah pasti. Sebagaimana NPWP yang perlu dihapus ketika ada likuidasi atau pembubaran, PKP pun wajib dihapus atau dicabut istilahnya ya, kalau PKP itu bubar.
Kemudian PKP tidak memenuhi syarat lagi, ya boleh jadi PKP itu sudah dorman. Tahu dorman dalam arti tidak ada aktivitas, baik dia jual ataupun beli. Tidak ada operasional lah seperti itu. Kemudian PKP-nya tidak melebihi batasan. Tadi batasannya berapa? 4,8 miliar ya sebagai patokan minimal. Kalau ternyata tahun-tahun berikutnya merosot, mungkin efek pandemi ya, penjualannya turun drastis selalu seperti itu sampai tahun-tahun berikutnya tidak sanggup untuk memungut PPN, maka boleh ya PKP-nya dicabut, berubah menjadi statusnya bukan PKP. Tentu dengan prosedur dan syarat yang telah ditentukan oleh DJP. Kemudian kita akan membahas mengenai fungsi surat setoran pajak. Oke, tadi sudah membahas tentang NPWP, PKP, kemudian wajib pajak yang dicabut NPWP, yang dicabut PKP, subjek pajak siapa, wajib pajak siapa. Kewajiban mereka setor pajak pertama gitu ya teman-teman ya. Nah di sini sarana administratif untuk mereka menyetor, untuk mereka membayar pajak yang terhutang terhadap mereka baik badan ataupun orang pribadi, yaitu melalui e-billing. Kalau sekarang ya, kalau dulu teman-teman masih zamannya surat setoran pajak yang itu diisi manual, sangat makan waktu ya. Kalau sekarang semua sudah terdigitalisasi melalui e-billing. Teman-teman bisa akses e-billing ini di DJP Online dengan menu e-billing. Tentu dengan akses dan password yang telah teman-teman registrasi sebelumnya. Jadi sebagai informasi, akses ke DJP Online hanya diberikan bagi mereka yang sudah punya EFIN, Electronic Filing Identification Number. Bagaimana Kak saya memperoleh EFIN itu? Teman-teman harus mendaftarkan diri tentunya ke KPP tempat teman-teman terdaftar. Gitu ya. E-billing standar berfungsi sebagai bukti potong atau bukti pungut. Ada 8 poin nih teman-teman yang semua sudah lumrah pada umumnya. Siapa aja mereka? PPN impor, bendaharawan, pasal 22, pasal 25, UMKM 0,5. Tidak disebutkan secara eksplisit, tapi ini hanya mewakili saja. Yang poin pentingnya adalah setiap pembayaran pajak pusat, teman-teman harus menggunakan menu e-billing. Tidak lagi menggunakan SSP secara manual. Next, tadi sarana administratif sudah, sekarang tempat pembayaran. Kak, di mana saya harus membayar pajak? Ya, kalau sudah punya billing tadi, teman-teman bisa mendatangi kantor pos, bank-bank persepsi lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian untuk fiskal luar negeri bisa ke pelabuhan keberangkatan. Ya, kantor pos sudah bisa teman-teman. Kemudian bank-bank persepsi yang ditunjuk juga sudah bisa. Sebut saja maaf ya, BNI, BCA, Mandiri, bank-bank persepsi lain ya. Mereka sudah mengakomodasi untuk pembayaran pajak pusat. Kalau teman-teman suka main di marketplace, Tokopedia sebut saja begitu ya. Aku sebut merek tidak masalah. Tokopedia sudah bisa mengakomodir untuk pembayaran pajak pusat. Bukalapak sudah bisa. Kemudian Traveloka sudah bisa. Teman-teman, marketplace itu jangan cuma dijadiin tempat shopping ya. Integrasinya kepada negara ada. Salah satunya adalah sarana untuk membayar pajak pusat. Kak, aku sudah bayar, sudah bawa sarana pembayarannya. Ada batas waktu nggak sih untuk pembayaran pajak tadi? Teman-teman, yang namanya pajak tuh banyak sekali. Setiap jenis pajak punya timing, overdue-nya masing-masing. Jatuh temponya masing-masing punya ya. Di slide contohnya PPh pasal 21, kapan sih Kak aku harus bayar PPh pasal 21? Tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi kalau teman-teman misal mau membayarkan PPh terutang pasal 21 Januari 2022, teman-teman sudah harus bayar maksimal tanggal 10 Februari 2022. Pun begitu seterusnya. Kemudian pasal 22 sehari setelah transaksi. Ini seperti jenis kebendaharawan ya teman-teman. Kalau aku boleh sebut, misalkan kebendaharawan pemerintah, mereka melakukan pembelian barang, pengadaan barang gitu ya. Maka harus disetor pasal 22-nya sehari setelah transaksi. Transaksi tanggal 11 Januari 2022, maka maksimal harus disetor tanggal 12 Januari 2022-nya. Seperti itu.
Kemudian pasal 23 dan pasal 26 ini pun sama, tanggal 10 bulan berikutnya berlaku seperti itu. Kemudian PPh 25 tanggal 15 bulan berikutnya. Kemudian PPN dan PPNBM tanggal 30 ya. Sebut saja bukan tanggal 30. Untuk PPN dan PPNBM itu akhir bulan berikutnya. Contoh, Januari 2022 harus setor PPN 10 juta. Maksimal kita setor, kita bayarkan akhir bulan Februari. Kita nggak bisa sebut tanggal 30 ya. Kita nggak bisa sebut tanggal 31. Karena Februari cuma ada 28 atau 29. 29 pun jarang terjadi 4 tahun sekali. Gitu ya teman-teman ya. Jadi sebutan untuk PPN jatuh temponya adalah akhir bulan berikutnya. Seperti itu. Nah, sekarang pihak siapa sih yang wajib menyampaikan SPT? Poin pertama yaitu orang pribadi. Dia usaha, dia pekerjaan bebas, itu sudah wajib mengisi dan menyampaikan SPT. Perlu garis bawahi, pekerjaan bebas itu apa sih Kak? Kalau usaha tahu ya teman-teman. Tapi kalau pekerjaan bebas itu apa? Mereka yang tidak terikat dengan hubungan pekerjaan. Ya, contoh dokter, advokat, notaris. Nah, mereka jenis-jenis yang disebut dalam pajak itu melakukan pekerjaan bebas. Tarifnya pun sudah ditentukan dengan perdirjen khusus mengenai ini. Jadi siapapun mereka yang tadi sudah disebut plus dia punya usaha wajib menyampaikan SPT. Yang kedua, orang pribadi yang menerima lebih dari satu pemberi kerja dan setiap badan. Nah, ini sudah jelas teman-teman ya. Yang satu pemberi kerja aja sudah wajib menyampaikan SPT, apalagi yang lebih dari satu. Kemudian badan, dia punya omset hanya berstatus nirlaba, siapapun ia kalau sudah terdaftar maka wajib menyampaikan SPT. Kemudian di sini yang paling menarik dari sesi ini adalah mengenai pengadaan sebuah NIK sebagai standar NPWP. Jadi menarik ya ini teman-teman bahwa ketentuan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021 siapapun kita yang telah memiliki NIK berarti sudah dikategorikan ia memiliki NPWP. Dan kalau sudah memiliki NPWP berarti teman-teman sudah harus lapor pajak. Kak, aku punya NIK tapi nggak punya penghasilan, statusku masih mahasiswa. Gimana cara aku lapor pajak? Saat ini yang seperti itu belum terintegrasi teman-teman. Jadi NPWP-nya masih dalam bentuk 15 digit. Nah, tahun depan atau jangan nunggu tahun depan, 6 bulan lagi mungkin ya sudah ada turunan. Disdukcapil berintegrasi dengan DJP mengintegrasi NIK itu menjadi sebuah NPWP. Dan teman-teman sudah tidak alasan klasik lagi yang seperti tadi untuk tidak melaporkan pajak. Karena bagi mereka yang tidak memiliki penghasilan sedikit pun tetap wajib ya melapor pajak. Kalau kondisinya demikian yang tadi aku sebutkan ya, dengan status nihil atau tanpa penghasilan apapun. Jadi sekali lagi, kalau NIK-nya sudah terintegrasi dengan DJP, tidak ada alasan lagi teman-teman untuk tidak lapor pajak. Ya, ingat itu. Kalau tadi ada overdue atau jatuh tempo pembayaran, nah sekarang kita masuk ke jatuh tempo penyampaian atau pelaporan SPT. Setiap jenis pajak yang tadi sudah kita bahas punya jatuh temponya masing-masing ya. SPT masa kalau di sini disebutkan tanggal 20 bulan berikutnya. Sebagai contoh, Januari 2022 kita mau melapor untuk PPh pasal 21 misalkan. Kapan sih Kak aku jatuh tempo pelaporan pasal 21 tersebut? Jawabannya adalah tanggal 20 Februari 2022. Begitu seterusnya. Kemudian jenis kedua ini SPT tahunan ya. Kok contoh SPT masanya cuma PPh 21, kalau pelaporan untuk jenis masa teman-teman rata-rata walaupun tidak semua ya, tapi didominasi oleh ketentuan pertama tanggal 20 bulan berikutnya. Yang lain mengikut, hanya tertentu saja jenisnya yang tidak tanggal 20 bulan berikutnya. Sebut saja yang tadi PPh 22 bendaharawan, dia disetor, dia dilapor 1 hari setelah tanggal transaksi. Yang lainnya gimana Kak? Mengikut ya seperti pasal 21 tanggal 20 bulan berikutnya. Maka di sini yang jadi contoh cuma satu disebutnya begitu ya, karena didominasi oleh tanggal tersebut. Kemudian untuk SPT tahunan yang kita ketahui cuma ada 2 jenis. Pertama orang pribadi, yang kedua badan.
Kapan tuh Kak jatuh temponya? Nah, untuk orang pribadi jatuh temponya adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Ya sebut aja Maret, tapi teman-teman kalau jawabannya Maret tahun berikutnya itu salah ya. Yang tepat adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Kalau badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kenapa kita nggak disebut Maret aja Kak? Kenapa kita nggak disebut April aja Kak? Tidak, karena tidak semua orang pribadi dan tidak semua badan itu membukukan penghasilan ia Januari sampai Desember. Kadangkala ada wajib pajak yang pembukuannya itu lintas tahun. Contoh, dari tanggal start 1 Juli sampai ketemu 30 Juni tahun berikutnya. Nah, yang seperti ini akan salah makna ketika kita sebut jatuh tempo badannya adalah April ya. Karena yang kasus seperti ini jatuh temponya tidak di April. Berarti boleh jadi nanti dia di Mei 2021 atau 2022 ya. Jadi salah kalau teman-teman sekali lagi sebutnya Maret atau April. Sekali lagi kalau untuk OP 3 bulan setelah akhir tahun pajak, kalau untuk badan 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Kak, kalau saya ada telat lapor, apa sanksi dan konsekuensi yang akan saya terima? Teman-teman, di sini sudah dijelaskan ada 500.000 ya secara nominal, ini material ya. 500.000 untuk SPT masa PPN. Jadi kalau teman-teman ada telat lapor PPN harusnya akhir bulan jadi awal bulan berikutnya. Nah, yang seperti itu telat namanya dan teman-teman akan dapat sanksi administratif sebesar 500.000. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 KUP ya. Di Undang-Undang HPP pasal 7 ini tetap berlaku. Kemudian 100.000 sanksinya untuk SPT lain, contoh tadi pasal 21, teman-teman telat lapor ada sanksi 100.000 ya untuk PPh 21. Kemudian 1 juta untuk SPT tahunan badan, yang tadi aku sebut Kak harusnya April ya, aku dengan pembukuan Januari sampai Desember. Oh ternyata aku ada telat lapor, aku lapornya tanggal 15 Mei. Yang seperti itu pasti kena sanksi administratif. Berapa? 1 juta. Terakhir 100.000 untuk SPT tahunan orang pribadi. Yang tadi Maret lapornya Mei misalkan, itu sudah pasti kena sanksi 100.000. Pengecualiannya begini teman-teman. Kalau ternyata tanggal jatuh tempo yang tadi sudah kita bahas jatuh di hari libur nasional atau hari-hari lain yang ditentukan oleh pemerintah. Pemilu tidak ditentukan ya, hari Minggu atau hari Sabtu. Mungkin hari kerja, weekday, tapi ternyata pemilu. Nah itu libur nasional, ditentukan oleh pemerintah. Contoh itu ketika memang tanggal 20-nya, sebut saja, jatuh temponya hari libur nasional, tidak kena sanksi administratif yang tadi aku sebutkan. Maka dia akan maju ke hari berikutnya. Nah kalau lapornya hari berikutnya, tidak kena sanksi ya karena kompensasi daripada hari libur nasional tadi. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai pembetulan sendiri SPT tahunan PPh. Yang perlu teman-teman ketahui, pembetulan ini berlaku bukan hanya untuk tahunan. Masa pun kalau teman-teman terjadi salah input, salah hitung, akan tetap bisa dilakukan revisi. Kalau istilah pajaknya pembetulan SPT. Proseduralnya sama sebagaimana teman-teman mengisi secara normal ya. Hanya saja tinggal revisi saja, tinggal betulkan saja poin-poin mana yang ingin dibetulkan ya. Tapi ada konsekuensi. Sepanjang pembetulan itu statusnya kurang bayar, misal gini, teman-teman Januari sudah setor 10 juta, ternyata harusnya 12 juta, selisih 2 juta itu teman-teman ada tambahan setoran ya, yang mana sudah di luar jatuh tempo, maka yang seperti ini berkonsekuensi tetap mendapat sanksi, bukan dari nilai 10 juta, bukan dari nilai 12 juta, tapi dari nilai 2 juta, sisanya yang kurang disetor. Kira-kira seperti itu. Nah, ini maksud esensi daripada pembetulan sendiri SPT, baik masa maupun tahunan. Kalau di sini flat rate-nya itu 2%. Kalau sekarang teman-teman mengacu pada undang-undang Ciptaker ya, Cipta Lapangan Kerja, flat
tidak di angka 2% lagi, tapi mengikuti suku bunga acuan dari Kementerian Keuangan. Teman-teman harus selalu update KMK-nya di websitenya DJP ya, untuk dapat mengetahui suku bunga acuan per bulannya berapa. Nah, itulah sekilas mengenai surat pemberitahuan atau SPT ya, teman-teman harus familiar dengan bahasa itu. Gimana? Sudah makin paham mengenai KUP ini? Tenang, kita masih ada beberapa materi lagi yang harus aku sampaikan. Kita lanjut ya. Sekarang kita akan membahas mengenai sanksi administratif mengenai pasal 13 ayat 3 Undang-Undang HPP. Apa sih Kak pasal 13 itu? Nah, di sini beberapa jenis sanksinya. 1, PPh kurang bayar. PPh kurang tidak dipotong ya. Yang pertama itu PPh kurang atau kurang bayar atau kurang dipotong. Nah, yang kedua itu PPh tidak dipotong. Beda. Yang ketiga adalah PPh tidak disetor, dipotong tapi tidak disetor, dan terakhir tentang PPN dan PPNBM. Nah, ini mengenai pemeriksaan pajak teman-teman, bukan normal seperti yang sebelumnya ya. Ini sudah hasil dari Fiskus melakukan evaluasi, datang sendiri bisa ke kantor atau kita diminta paksa data. Nah, sudah hasil hitungan Fiskus, inilah impact sanksi manakala kita terjadi kurang bayar. Ada perbandingan di Undang-Undang KUP yang lama dengan perubahannya di Undang-Undang HPP. Apa tuh? Di Undang-Undang KUP mengenai sanksi pertama itu 50%. Di Undang-Undang HPP tentu akan jauh lebih rendah. Cuma ada uplift faktor 20%. Teman-teman tidak perlu bingung mengenai uplift faktor ini, bagaimana cara menghitungnya. Dari poin 1, 2, 3, dan 4 semua sudah tercantum di keputusan Menteri Keuangan mengenai suku bunga acuan yang tadi sudah aku sampaikan. Di sana sudah tertera berapa sih rate-nya, tinggal dikali dengan PPh yang kurang bayar ya atau PPh terutang, sudah selesai. Jadi uplift mengenai 20%, 75% tinggal mengikut sebagaimana keputusan Menteri Keuangan. Jangan terlalu difokuskan di sana ya. Terakhir mengenai sanksi ada upaya hukum. Nah, tadi pasal 13, yang ini pasal 25 Undang-Undang KUP yang sekarang menjadi Undang-Undang HPP. Keberatan, pengajuan banding, peninjauan kembali ini adalah tindak lanjut dari yang paling atas. Kita sudah diperiksa pajak, ada kurang bayar, wajib pajak harus bayar dengan uplift faktor sebagaimana yang tadi sudah disebutkan. Wajib pajak nggak terima ya, merasa kok ini ada ketidaksesuaian begitu. Maka 3 upaya hukum yang bisa dilakukan wajib pajak: keberatan dulu, peninjauan banding, terakhir peninjauan kembali. Nah, rate-nya punya konsekuensi. Di Undang-Undang KUP, kalau kita mengajukan keberatan dan ditolak, maka kita harus bayar 50% dari kurang bayar. Di Undang-Undang HPP turun dari 50 hanya 30% saja. Banding, kita sudah keberatan, ditolak, ngajukan banding. Banding ditolak lagi. Kalau di Undang-Undang KUP sanksinya 100%. Tapi kalau di Undang-Undang HPP hanya 60%. Terakhir, langkah peninjauan kembali, sebutannya PK ya. Ditolak lagi, maka sudah 100% full di Undang-Undang KUP, tapi kalau sekarang berlakunya hanya 60% saja. Jadi fluktuasi rate ini menurun ya, itu sebetulnya menguntungkan bagi wajib pajak. Tapi jangan sampai ketiga tindakan ini kita lakukan ya. Teman-teman sebagai wajib pajak taat mestinya tidak sampai kena sanksi seperti ini. Ya, ini hanya kasus tertentu saja manakala memang itu terjadi di kondisi teman-teman. Terakhir, mengenai besaran sanksi untuk kerugian negara. Nah, ini adalah tindakan yang sudah sangat memprihatinkan ya. Dalam kondisi seperti ini, seseorang itu selain perdata, ada juga tindak pidana dan konsekuensinya akan jauh lebih besar. Ini sudah sangat fatal kesalahannya. Teman-teman jangan sampai melakukan hal ini ya. Pertama, pidana pajak kealpaan. Nah, kalau sudah statusnya alpa, boleh jadi seperti pencucian uang nih teman-teman. Ya, ada kerugian negara yang sangat besar, bahkan mungkin penggelapan uang negara. Nah, apa tuh konsekuensi bagi yang seperti itu? Teman-teman harus membayar pokok pajaknya plus sanksi 3 kali pajak kurang bayar.
Serem ya, tapi itulah konsekuensi bagi setiap pengemplang pajak dalam tanda kutip. Tapi ternyata sanksi ini diturunkan ya dari 3 kali pajak terutang, kalau di Undang-Undang HPP hanya 1 kali pajak kurang bayar. Jadi trennya lebih menurun secara sanksi, adapun pokok pajak harus tetap dibayar dan dilaksanakan. Kemudian pidana pajak kesengajaan ini sebetulnya nggak jauh beda dengan kealpaan ya. Dua-duanya sama-sama pengemplang pajak. Nah, di Undang-Undang HPP jadi jauh lebih menurun menjadi 1 kali sanksi pajak kurang bayar. Pun demikian yang terakhir mengenai pajak pembuatan faktur atau bukti potong fiktif. Nah, teman-teman, di sini pun sanksinya hanya 1 kali kurang bayar saja. Jadi tren penurunan sanksi ini sebetulnya rada membahagiakan bagi mereka yang ingin melakukan pengemplangan pajak. Tapi jangan sampai kita seperti itu teman-teman. Sebagai wajib pajak yang bijak, yang baik, yuk sama-sama kita benahi perpajakan kita agar negara kita makin makmur ya. Setuju ya teman-teman, kalau kita melakukan semuanya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, aku rasa semuanya harus setuju deh. Betul ya? Baik, demikianlah untuk materi KUP kita sekarang. Nanti kita akan ketemu pada pembahasan berikutnya. Terima kasih atas waktunya teman-teman. Aku Kak Eni dari ZAF Internasional. Assalamualaikum.